Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada sukacita bersama di saat ini ketika kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita masih dipelihara oleh Tuhan sampai pada minggu terakhir, tanggal 27 Juli hari ini. Jemaat kekasih Kristus, ada satu anak kecil dengan ember yang terbalik. Saat hujan, dia mau tampung air hujan. Tapi pertanyaannya, apakah ember yang terbalik bisa menampung air hujan? Tidak ya, Bapak Ibu. Karena itu ayahnya bilang, balik ember itu harus terbuka supaya bisa menampung air hujan. Begitu juga dengan hidup kita, Ibu Bapak. Selama kita tutup hati kita, tutup tangan kita, tutup hidup kita, maka kita menolak berkat. Tapi kalau kita buka hati kita, buka tangan kita, buka hidup kita untuk Tuhan, membawa persembahan-persembahan kita dengan penuh sukacita, kita akan mengalami kelimpahan-kelimpahan berkat dari Tuhan. Itu kunci hidup yang diberkati. Nah, tema kita pada pembacaan kita dari 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai ayat 21 ini adalah persembahan persepuluhan membawa berkat dan keberhasilan. Persembahan persepuluhan membawa berkat dan keberhasilan. Bapak Saudara jemaat, tentu kita semua mau diberkati. Kita semua mau dalam hidup ini berhasil. Anak-anak sekolah, pendidikan berhasil, kita punya pekerjaan juga berhasil, apa yang kita mau capai semua berhasil. Tidak ada orang yang mau gagal. Tapi seringkali Ibu Bapak, kita menjadi seperti anak kecil tadi. Karena kita tutup tangan, kita keraskan hati kita terhadap Tuhan dan terhadap pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan bagi kita saat ini. Hizkia, seorang raja di Yehuda. Dia menjadi raja saat umur 25 tahun. Masih sangat muda. Tetapi Alkitab mencatat Hizkia adalah raja yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang lurus, apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Hizkia juga menggerakkan seluruh rakyat untuk melakukan hal yang sama. Hizkia melakukan reformasi besar-besaran dalam cara hidup dan ibadah orang-orang Israel dalam kerajaan Yehuda. Pelayanan di dalam bait Allah diperbaiki kembali supaya sama seperti di zaman Musa dan Daud. Hizkia menata kembali jabatan para imam dan orang-orang Lewi sesuai dengan tugas masing-masing. Hizkia kembalikan lagi sistem pelayanan dalam bait Allah supaya berlangsung dengan tertib. Dan bukan hanya itu Ibu Bapak Saudara, tapi Hizkia juga dia sendiri dirinya melakukan apa yang dia sampaikan untuk rakyatnya. Dia juga memberi persembahan menurut ketetapan Tuhan. Jadi ketika dalam teks kita pakai istilah sumbangan, ini bukan sumbangan yang kita suka rela, suka atau tidak suka. Tapi ini pemberian yang dibawa kepada Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan tentang persembahan dan korban sesuai yang tercatat di dalam kitab Imam yang menjadi ketentuan Taurat. Hizkia juga memerintahkan umat untuk memberikan bagian yang memang harus diberikan sebagai hak Tuhan, persepuluhan untuk menopang iman dan orang-orang Lewi supaya mereka bisa fokus melakukan pekerjaan di bait Allah. Bagaimana dengan umat Tuhan dalam kerajaan Yehuda waktu itu? Umat Tuhan ini respon positif. Dong tidak bersungut, dong tidak marah, dong tidak protes, dong tidak tutup tangan, tidak keraskan hati. Tapi mereka dengan sukacita membawa persembahan suluk, persembahan persepuluhan, dan segala hasil ladang dengan melimpah-limpah sampai bertimbun-timbun, dan timbunan Ibu bapak, saudara-saudara, kita bisa bayangkan
sebanyak apa pemberian persembahan itu. Tapi itu juga menunjukkan begitu banyaknya berkat Tuhan dalam kehidupan umat. Dong tidak menyangka berkat-berkat dari Tuhan. Saya Imam Kepala, pemimpin Bait Allah, bilang ada kelimpahan berkat yang luar biasa. Para imam, orang Lewi hidup baik, makan kenyang, dan pelayanan di Bait Allah itu berjalan lancar. Karena dong tidak pikir-pikir lagi, dong harus kerja. Karena dong tidak dapat tanah pusaka itu. Hizkia, Bapak Ibu Saudara, membangun sistem yang tertib, dikelola dengan baik. Ada gudang-gudang penyimpanan, kamar-kamar perbendaharaan, bilik-bilik perbendaharaan yang dibangun di sekeliling rumah Allah untuk menyimpan semua persembahan itu. Ada orang-orang yang dipilih secara khusus untuk mengawasi dan membagikan persembahan. Nama-nama mereka tercatat sebagaimana kita baca tadi. Ada Konanya, Simei dan teman-temannya. Ada Kore bin Himna yang menjadi penjaga atau penunggu pintu gerbang, lalu juga mengatur penyaluran dari persembahan-persembahan itu. Mereka itu orang-orang terpercaya, orang-orang setia, orang-orang yang melakukan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Apa hasil dari semuanya itu, Ibu Bapak Saudara? Hasilnya Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Tuhan membuat Hizkia berhasil, dan bersama dengan Israel ada kelimpahan berkat, ada kehidupan yang luar biasa berhasil, bukan saja dari segi materi, tapi dalam seluruh kehidupan Israel. Kehidupan Yehuda berjalan dengan baik sebagai bangsa. Luar biasa. Ibu Bapak Saudara, karena ibadah di masa itu dipulihkan, umat kembali melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, maka Tuhan memberkati umatnya. Jadi keberhasilan Hizkia sebagai raja bukan karena Hizkia punya kekuatan militer yang hebat, bukan karena Hizkia punya strategi politik yang mantap, tidak. Tapi keberhasilan itu karena Hizkia punya relasi dengan Tuhan yang ia jaga dalam kesetiaan imannya. Ia setia dalam ibadah, ia setia dalam pengelolaan dan sistem pelayanan. Ia menjadi teladan. Maka Tuhan mendatangkan berkat untuk Israel. Jadi Ibu Bapak Saudara, keberhasilan dan berkat itu bukan karena Hizkia semata-mata, karena umat Israel, karena apa yang dipersembahkan, tetapi karena Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan kemurahan-Nya ketika umatnya taat, ketika umatnya hidup takut Tuhan, ketika rajanya setia. Jadi itu kunci berkat keberhasilan adalah karena relasi kita dengan Tuhan, adalah karena sikap kita terhadap pekerjaan Tuhan. Tuhan itu sumber berkat, Ibu Bapak, dan Tuhan juga mau pulihkan kita. Bukan hanya umat di masa Yehuda yang dipulihkan, tapi kita juga. Hanya bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan terhadap pekerjaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tutup tangan, jangan keraskan hati, tapi dengan sukacita mari membawa persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini minggu keempat, minggu kontekstual etnik Papua gabungan. Dengan sukacita sebentar nanti ada persembahan natural, bukan saja uang. Seperti Israel yang bawa banyak-banyak sampai bertimbun-timbun, demikian juga kita. Karena yang mengalami berkat-berkat Tuhan bukan Israel saja. Saya, Ibu Bapak Saudara, juga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih kita hidup sampai saat ini. Kita bernafas, tidak bayar, itu gratis. Bapak Saudara, kemarin gempa ya, gempa di Solo, kekuatannya 6 skala Richter. Itu cukup besar, tidak jauh dari Solo. Ada yang tidak rasa, tapi ada yang cukup rasa. Saya sementara pimpin ibadah HDSPW di Jemaat Eklesia Kelas 1. Bapak Ibu bayangkan di Jemaat Eklesia Kelas
Setelah itu saya ingin tahu ini gempa di mana sampai Sorong nih rasa kuat sekali. Ternyata gempanya hanya di dekat Sorong. Bapak sudah itu kecil saja, tapi cukup juga dari goyangan. Ketua Basis bilang, karena kita telah jadi mati, jadi mari kita hidup sebagai orang percaya yang berdamai. Ingat bahwa kita hidup ini sepenuhnya bergantung dari Tuhan. Jadi jangan tutup hati, jangan keraskan hati, jangan tutup tangan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ada banyak yang Tuhan beri untuk kita. Jadi berilah waktu, tenaga, persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan dengan hati yang rela, dengan penuh sukacita. Ingat persepuluhan itu membuka jalan berkat, baik pribadi kita, tetapi juga persekutuan kita. Persepuluhan itu tidak hanya sekedar kita membawa uang 1/10 dari hasil kerja kita, apa yang kita miliki dari hasil ladang dan ternak seperti Israel, tapi itu penyembahan kita kepada Tuhan. Itu bentuk relasi kita dengan Tuhan. Jadi mari prioritaskan Tuhan, supaya Tuhan juga prioritaskan kita. Cari Tuhan dengan kerinduan yang sungguh. Bawa kepada Tuhan apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita dengan sukacita. Layani Tuhan secara total dalam ketaatan dan kesetiaan. Kerja jujur. Siapa yang berjalan dengan jujur di hadapan Tuhan akan berjalan dari satu tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Percaya bahwa Tuhan sumber berkat akan melimpahkan berkatnya, melimpah-limpah seperti yang dialami Israel, seperti yang dialami Yehuda. Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang hidup, Tuhan sumber berkat. Daripadanya segala berkat dicurahkan ketika kita setia dalam iman, dalam hidup. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya saja. Amin.